Saya akan membahas video seorang mu'alaf, Dondi Tan, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa sains dan Al-Quran itu adalah serasi benar adanya. Ini dia, sebelum saya bahas lebih lanjut. Ternyata di dalam Quran kok banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, kok baru confirm baru zaman sekarang gitu. Dari mana ceritanya seorang yang katanya Nabi ini ummi, tidak pandai baca tulis, bisa menyebutkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata dikonfirm oleh sains zaman sekarang? Nggak make sense kan gitu. Berarti ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Ini pasti karangan yang menciptakan manusia, langit dan bumi. Dari situ saya mulai korek-korek. Kurang lebih ada 1000 ayat yang berbicara tentang sains dalam Quran. Kurang lebih 80%-nya sudah terkonfirmasi gitu. Kebenarannya. Yang 20% belum, Bang. Belum Masih ada? Masih ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk mengenai Isra Mi'raj. Itu belum bisa dijelaskan oleh sains secara detail gitu lah. Sekarang mungkin kita hanya mempelajari apa sih kalau sains yang baru, yang paling mutakhir apa sih paling baru kuantum mekanik lah. Ya, baru teleport mungkin lah. Ternyata di dalam Quran kok banyak. Iya, Dondi Tan, terima kasih. Dan demi kebohongan-kebohongan inilah banyak sekarang ini orang Kristen mu'alaf. Lucu sekali. Mau ketawa ya nanti dikejar terus sama keamanan, polisi, MUI, pejabat Indonesia, menteri-menteri bergabung. Karena saya mau menunjukkan data, saya mau menunjukkan fakta. Saya bicara apa adanya sesuai dengan kebenaran iman dan kebenaran hati, kebenaran yang sesungguhnya benar tapi diselewengkan oleh orang-orang yang pengecut karena takut hidup di tengah-tengah mayoritas yang bawa golok, kerusuhan, mata sipit lo. Itu nggak usah, tetap hidup dalam kebenaran walaupun Anda dibully, diejek, digeruduk. Takut digeruduk kamu? Saya sebenarnya geli mendengar bahwa Al-Quran kitab sains. Nggak seharusnya sains disamain dengan kitab abad ke-7. Biarin aja itu kitab iman, nggak usah disama-samain. Nanti kalau saya bongkar, misalnya mulai astronomi, Al-Quran menyebutkan beberapa kali bahwa matahari dan bulan bergerak dalam orbit, tetapi tidak pernah menyebutkan sekalipun bahwa bumi pun mengorbit. Begitu. Yang ada adalah wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari beredar, berlari. Tajri jaro yajri itu lari. Ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini menyatakan matahari di tempatnya, bulan yang mengorbit, yang mutar. Itu ayat terkenal sekali dan mempermalukan ustadz-ustadzmu. Dan sekarang hebat sekali Dondi Tan yang mu'alaf beberapa tahun ini berani ngomong seperti itu, bahwa Al-Quran kitab sains. Al-Quran tidak pernah menyebutkan satu kali pun bahwa bumi mengorbit. Ini sama seperti pandangan kosmos bahwa semua berpusat pada bumi, geosentris, yang menempatkan bumi tidak bergerak di pusat alam semesta, dan semua benda langit mengelilingi bumi adalah konsep pandangan yang pada abad ke-16 waktu keributan dan banyak orang yang diputusin nyawanya ngek gara-gara berpendapat bumi beredar pada poros karena bumi pusat. Ayat yang saya sebut wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizul alim.
Matahari beredar, berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Surat Yasin ayat 38. Itu kata Allah. Jadi matahari itu muterin bumi. Ini bumi diputarin matahari. Ini matahari diputarin begitu. Ini mu'alaf, ini penyesat. Wal qamru qaddarnahu manazilah ta'adakal urzunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir. Kembalilah ia seperti bentuk tandan tua. Tandan yang tua itu ya tahu, tandan pisang kan cengkok begini nih. Maksudnya bulan kembali kepada bulan sabit maksudnya. Saya mau mengambil kata aslinya. Saya tidak terlibat dengan terjemahan Departemen Agama yang sangat bahaya itu. Perhatikan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Isa Al-Masih, yang berkaitan dengan Yahudi, dan yang berkaitan dengan kekristenan, itu diputar balik oleh departemen ini. Di mana departemen ini ngaco sendiri. La syams yang bagi ilaha antudrikal qamara walal laili sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Yasin 39, kemudian Yasin 40. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing beredar pada garis edarnya. Ketawa kan kalau dengar bacaan ini? Kalau Anda adalah seorang fisikawan, seorang ahli astronomi, mengatakan ini ayat palsu dan bukan dari Tuhan. Apalagi dikaitkan dengan Nabi yang buta huruf. Katanya kok tahu ayat-ayat ini? Kalau dia buta huruf, gak mungkin mengerti sains. Justru ini gak ada mengena dengan sains. Silakan Anda baca baik-baik. Garis edar bulan dan matahari disebutkan, tapi tidak pernah menyebutkan bahwa bumi pun punya garis edar. Kenapa? Geosentris. Bumi pusat alam semesta. Baru diketahui dan dimengerti sepenuhnya setelah 100 tahun ini. Karena ini agama bagi sains, bagi saintis. Agama apakah geosentris atau heliosentris matahari? Al-Quran sering menggambarkan secara eksplisit penciptaan al-ard, bumi, yang dapat diterjemahkan tanah, sebagai struktur datar. Jadi bumi ini datar. Alkitab bilang bulat, bulatan bumi. Cari ayatnya sendiri. Penggunaan metafora dan kata-kata yang terkait era dengan objek datar seperti tempat tidur dan karpet sangat umum dalam kasus di mana konteks ayat-ayat Al-Quran menjelaskan bahwa al-ard digunakan untuk menggambarkan penciptaan bumi pada awal waktu bersamaan dengan penciptaan surga. Contoh salah satu ayat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan, datarkan. Al-Ghoshiyah ayat 20. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa itlaqat wa ila samai kaifa rufiyat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu ayatnya. Bagi yang hafal coba lanjutkan sendiri.
Dan yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, langit sebagai atap, dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk manusia, untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Surat Sapi betina ayat 22. Firashan, kata ada sana, firashan, firash, hamparan. Yang dihamparkan itu tikar. Kalau kelambu digantung. Firashan yang dihamparkan di atas tanah, sesuatu yang dibentangkan untuk diduduki dan dibaringkan. Nah, bumi itu adalah firashan. Wassama arfa'aha, dan langit ditinggikan. Di mana nilai hamparan bumi ini sebagai teknologi ataupun sains teknologi, Dondi? Mu'allaf. Setengah ilmu menyesatkan. Maka belajar yang belajar lebih dalam lagi. Kata Felix Xiao, jangan samakan Al-Quran dengan sains. Sains itu berbicara apa hakikat. Seterusnya Al-Quran berbicara bagaimana, kebagaimanaan. Jadi jangan disamakan. Kata si mu'alaf yang satunya. Tetapi Donditan bilang penuh dengan teknologi dan sains. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami panjangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu yang menurut ukuran masing-masing. Al-Hijr, yang di Al-Hijr ayat 19. Maddad, memanjangkan. Maddad, memanjangkan dengan menggambar atau menarik, merentangkan, melebarkan. Kayak orang melebarkan itu kue, dibikin jadi lebar, lalu jadikan adonan, kemudian taruh seperti bikin martabak. Itu namanya maddad, membentangkan, melebarkan. Dia buta huruf, tetapi dia tahu teknologi. Kalau dia buta huruf, sehingga dia tidak bisa mengoreksi ayat-ayat seluruh 6.666 ayat itu, di mana letak kontradiksinya. Saya sudah menemukan 1.000 kontradiksi Quran itu dengan yang lain. Dengan ilmu pengetahuan, dengan apa saja itu bertentangan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya, dan diberkati selalu oleh Tuhan, amin. Izinkan saya untuk intro dulu ya, sebentar saja. Teman-teman, mohon dukungannya ya untuk channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Bantu di subscribe, di like, ataupun di share, supaya channel ini terus berkembang. Jika suka dengan channel ini, mohon ya dukungannya. Dan juga harap ditonton sampai selesai, supaya apa yang disampaikan tidak terlewat dan memberikan kita pencerahan. Amin. Selamat menyaksikan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salalakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a. Tuhan telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan
yang menurunkan air dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuhan. Bukan tumbuhan aja yang dihidupkannya, segala macam ikan, segala macam buaya darat kayak kamu itu. Toha, surat ke Toha ayat 52. Mahdan, buayan atau tempat tidur hamparan polos, rata, halus, itu namanya mahda. Masih banyak contoh. Quran menjelaskan bahwa bumi yang dihamparkan seperti karpet. Surat 43 ayat 10, 50, surat ke-50 ayat 7, surat ke-51 ayat 48, Quran 71 ayat 19, dan seterusnya. Matahari terbenam di lumpur hitam. Nanti Anda kasih komen. Tentu saja Anda sudah tahu semuanya, tapi kan ini kesel karena videonya si Donditan yang suka mengupas-ngupas Alkitab. Ini menghina Alkitab. Dikodifikasikan ini dia kalau ceramah itu dia bawa satu koper Alkitabnya yang berbeda dari tahun ke tahun, kata dia. Itu beda terjemahan. Bukan beda dari sono aslinya kitab itu, Alkitab itu. Bukan itu inti masalah dua kitab ini, Quran dan Alkitab. Bukan itu masalahnya. Menjunjung tinggi hidup damai dan toleransi atau tidak, itu masalahnya. Ketika gereja kamu rusak waktu itu, apakah kamu ini? Kamu di mana waktu itu, Don? Waktu gerejamu dirusak itu, kamu di mana? Dan kamu nggak lihat sekarang ini siapa yang hidup damai dengan tidak damai itu, yang melakukan kerusuhan-kerusuhan itu. Ini penting, Donditan. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Kesalahan Quran bahwa matahari terbenam di lumpur hitam. Kita tahu sendiri bahwa matahari tidak mungkin terbenam di dalam bumi. Salah lihat. Hatta idza balaga maghriba syamsa wajadaha qauma qulna ya dzal qurnain, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, melihatnya terbenam di dalam lumpur, di dalam laut yang berlumpur hitam. Jadi matahari terbenam di lumpur hitam. Di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama berfirman, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Kahfi, surat Kahfi 86. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Itu Anda bilang itu sains teknologi. Ya minimal kalau enggak ini ya ceritanya ya cerita yang benar-benar dong. Kemudian, nah ini nih, zona waktu puasa. Bahwa puasa itu begini begono dari sebelum terbitnya fajar, imsak, berhenti makan. Baru fajar, kemudian sholat subuh. Wih, saya dulu mantap sekali kalau saya puasa itu. Saya atur semuanya. Keluarga saya atur untuk berpuasa. Sahur sampai maghrib, buka puasa. Iftar. Sahur, iftar. Iftar itu buka puasa. Sepertinya Al-Quran tidak tahu kalau di belahan bumi lain ada perbedaan zona waktu.
antara siang dan malam, bahkan ada negara yang tidak pernah mengalami malam saat musim panas berlangsung seperti di Norwegia dan di Greenland. Itu nggak kena puasa-puasa itu. Ahallalakumul lailatatus syam ar-rafatha ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, kalau gunakan bahasa irisan atau bahasa yang nggak jelas, ini bahasa hukum. Bahasa hukum nggak bisa dipakai perumpamaan. Apalagi diterjemahkan, diterangkan perumpamaan. Nggak boleh kata hukum. Barang siapa yang mencuri, perempuan yang mencuri, laki-laki yang mencuri, potonglah. Harus jelas apa yang dipotong. Tangan. Tangan itu kata hukum. Surat kelima ayat 38. Itu kata hukum, nggak boleh ganti. Potonglah jenggotmu, potonglah rambutmu. Wah, enakan mencuri. Karena hukumannya cuma potong rambut. Dibotakin juga mau saya. Jadi kata hukum ini harus jelas. Nah, ayat Quran ini dihalalkan bagimu pada malam hari berpuasa. Malam hari puasa bercampur dengan istrinya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara minal haidil abyad, perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Berhenti wik-wik sama istri kalau sudah kelihatan itu. Jadi ini lagi sebelum sahur atau sahur, setelah sahur mau wik-wik dengan istri sambil pegang benang hitam dan benang putih, gitu terus. Begitu maksudnya. Kemudian sempurnakanlah sampai datang malam, tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat yang kepada manusia agar bertakwa. Surat Sapi Betina ayat 187. Saudara-saudaraku, ayat ini menguraikan beberapa persyaratan rukun Islam. Yang keempat, puasa. Seseorang tidak bisa makan, minum, atau melakukan hubungan seks antara fajar dan malam hari. Boleh melakukan maksudnya. Dan menganggap dirinya sebagai pedoman semua orang di semua waktu, di semua tempat. Namun instruksi yang terkandung di sana secara harfiah tidak dapat diterapkan bagi mereka yang tinggal di kutub utara maupun di kutub selatan, di mana siklus siang dan malam itu berbeda jauh. Jadi Quran kenapa tidak menjelaskan ini? Dia tidak tahu. Siapa yang menemukan jam itu kalau begitu? Nah, itu. Kemudian hal yang lain. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanuwalliyannaka tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Saya ingatkan saja ayatnya karena kelamaan. Saya ngerti pun kagak. Kami melihat wajahmu Muhammad
sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Kristen, tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Sapi Betina ayat 144. Ini cerita pemindahan Ka'bah. Katanya orang Yahudi dan orang Kristen udah tahu pemindahan itu adalah benar dari Tuhan mereka. Tuhan mereka itu siapa? Yesus. Kiblat itu ada di hatimu. Kiblat itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu. Saudara, kita kembali ke surat Sapi Betina ayat 144 mengenai pemindahan Ka'bah. Kiblat orang Islam itu, saudara-saudara, selama 17 bulan orang Islam itu menyembah ke Yerusalem. Yaitu setelah hijrah. Jadi 17 bulan Muslim ini menyembah ke arah kiblat di Yerusalem. Tetapi dibalikin 180 derajat kembali ke Mekah, di Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram ini adalah berhala-berhala. Tidak kurang dari 360 berhala di sekitar Ka'bah itu. Jadi Muslim awal itu menyembah berhala. Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Mau lawan atau tidak, ini fakta sejarah. Mau mengatakan bahwa Nabi tidak menyembah berhala. Menyembah berhala. 7 tahun lebih dia menyembah berhala sampai dia memasuki kota Mekah itu tahun ke-9 hijrah. Dia memasuki Mekah dan menghancurkan berhala-berhala itu, tetapi dia menyembah itu berhala itu. Ya mau apa, emang begitu sejarahnya. Saifuddin Ibrahim ini keterlaluan. Bukan menghina, saya mau bilang itu adalah kesalahan sejarah yang dilakukan, keputusan Nabi yang keliru tentang menyembah itu. Yohanes 4 ayat 24 jelas Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak perlu jengkang-jengking lagi. Apalagi sujud. Kalau kamu sujud ya di kamarmu aja, sujud, sesujud-sujudnya. Itu bukan menyembah ke sana, mengarahkan jiwa ragamu ke batu hit. Ini saya main TikTok ini diatur untuk hati-hati berbicara. Kalau saya ngomong keras-keras itu langsung akun saya jatuh. Banyak sekali akun di TikTok. Ayat ini memerintahkan salat menghadap Ka'bah. Kata kiblat mengacu pada arah yang harus dihadapi oleh seorang untuk sholat menghadap wajah. Secara harfiah memutar wajah. Memutar wajah itu kiblat. Ke arah Ka'bah hanya mungkin dilakukan di bumi yang datar. Karena di bumi yang bulat, doa yang dilakukan ke segala arah di mana saja selain dari Ka'bah akan mengarah ke langit. Dan akhirnya di luar angkasa, bukan ke Mekah. Tahu nggak maksud saya? Mana ini alat bumi? Bumi itu kan bulat, bukan hamparan. Ini bumi, gitu. Ya kalau orang sujudnya di sini, dia menghadap kemana? Menghadap ke langit, ke angkasa. Kalau menghadap ke sana, ke langit juga. Ini kan mutar. Itu maksud saya. Tidur menghadap ke Ka'bah juga rumit. Orang Mekah itu adanya di mana? Saya di Amerika sekarang. Saya di Amerika. Ini Amerika. Nah, Arab Saudi itu di sini. Menghadap ke mana? Ka'bah. Ke arah barat. Kalau di Indonesia ke arah barat, miring ke kanan dikit. Barat daya.
Jadi menghadapkan muka ke Ka'bah itu miring. Memang untuk menghadap Ka'bah dengan sempurna, sisi belakang seseorang juga pada sebuah bola harus menghadap ke Ka'bah dengan kesempurnaan yang sama. Pantas dulu doa saya tidak pernah terkabul. Seharusnya sholat saya gini. Bumi dan langit diciptakan dari lelucon. Ibadah ini lelucon jadinya. Ayo, siapa yang mau komprang-kampreng dengan saya? Inilah bahaya Saifuddin Ibrahim ini kalau membuka hal-hal yang begitu. Karena saya sudah meramalkan akan terjadi hal yang buruk kalau kitab ini terus diikutin. Ini serius. Belum lagi permintaan saya yang maha kacau itu. Hapus 300 malapetaka. Konsep malapetaka bangsa. Marahlah itu menteri-menteri. Tetapi untuk menjelaskan apa, mereka nggak berani. Saya sudah mengirim 300 ayat itu ke Departemen Agama untuk dihapus. Bisanya, oh itu sakit jiwa. Saifuddin Ibrahim sudah sakit jiwa. Dibikinlah video-video itu untuk meramaikan Saifuddin Ibrahim meninggal dunia. Meninggal apanya? Dan jenazahnya, mayatnya sudah serah terima kepada Departemen Luar Negeri. Dasar cari uang dari konten Saifuddin Ibrahim meninggal. Ini bahayanya saya ini. Karena kalau dibahas kayak begini nanti ditangkap banyak itu apologet Kristen ditangkap. Giliran Muslim ngomong semaunya. Enak kan jadi Muslim? Enak jadi Muslim saudara-saudara. Mana yang enak? Jadi Kristen. Ayo. Apalagi berbicara fakta, berbicara kenyataan, bersaksi. Kenapa saya masuk Kristen? Ya. Bumi dan langit diciptakan dalam satu hari. Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kami telah ciptakan langit dan bumi satu hari. Cari di mana-mana surat Qaf ayat 38. Quran menyajikan mitos Timur Tengah yang berlaku bahwa bumi dan matahari terbentuk dalam satu hari. Hal ini sangat kontradiktif dengan temuan kosmologi modern yang menunjukkan bahwa bumi terbentuk sekitar 9 miliar tahun setelah awal alam semesta. 9 miliar tahun. 9 miliar tahun. Saya baru 60 tahun. Ini 9 miliar tahun kata ilmu pengetahuan. Jadi di mana saudara Donditan bahwa Quran itu sangat ilmiah? Ah Donditan ini ada aja kamu ya. Bikin saya senewen. Banyak sekali ayat-ayatnya saudara-saudara. Fusilat ayat 9-10. Gunung-gunung tetap saja naik dan terkikis hingga hari ini. Demikian pula makhluk hidup dan rezekinya terus berkembang. Kan gunung itu terus jatuh itu air, datang hujan, tanahnya turun terus, terkikis terus gunung itu setiap tahunnya. Namun Al-Quran mengatakan bahwa penciptaan gunung dan rezeki terjadi dalam periode tertentu yang terakhir 2 hari sebelum penciptaan alam semesta selesai. Dan lihat bagian selanjutnya, 2 hari terakhir dari 6 hari. Quran surat 41 ayat 11 sampai 12. Cari di ayat-ayat Al-Quran itu.
Jadi bagaimana bisa itu Donditan? Kamu katakan Quran itu kitab teknologi. Saudara-saudara, saya akan live di channel yang ini saja. Kalau di yang channel Saifuddin Ibrahim TV itu, pokoknya saya upload video-video yang saya rekam tiap hari. Atau tetap, dan saya juga kalau saya nggak punya waktu, saya akan upload video-video saya yang berkaitan dengan membantah kaum mu'alaf, membantah Somad, membantah Adi Hidayat yang mengajar kacau semua itu. Habib Rizik, omongan-omongan Habib itu yang tidak toleran dan damai akan saya upload di sini. Sedangkan khutbah-khutbah kekristenan saya akan usahakan di channel yang satunya. Bagaimana bisa Quran surat ke-50 ayat 38, surga, langit, bumi seluruhnya diciptakan dalam 6 hari, sedangkan Quran surat ke-41 ayat 9, bumi 2 hari, ayat 10, gunung 4 hari. Quran surat 41 sampai 12, surga 2 hari. Kok di Quran surat ke-50 ayat 38 dalam 6 hari? Perhitungan Allah memang beda, atau emang malas matematika? Saya yang nggak tahu, atau karena saya nggak suka matematika, lalu saya membingungkan diri dengan video ini. Terlalu rendah kalau saya ungkapkan sesuatu yang tidak saya ketahui. Bumi dan langit diciptakan sebelum bintang. Berpikir bahwa bumi diciptakan sebelum bintang-bintang sama seperti berpikir bahwa bumi ada sebelum bintang. Unsur-unsur di kerak bumi dan inti bumi pertama kali terbentuk di bintang oleh nukleosintesis. Ketika bintang-bintang itu meledak sebagai supernova, mereka mengeluarkan unsur-unsur yang digunakan di tata surya masa depan seperti yang dimiliki bumi. Cobalah Donditan, kalau ini ngomong itu yang berkelas lah. Apalagi membahas Alkitab, aduh deh. Perhatikan isi dari Alkitab, itu berbicara tentang toleransi dan damai. Makanya negara, terutama Amerika ini, mencari titik sumber keributan itu untuk dipadamkan dulu. Lalu dikasihlah senjata satu pihak, senjata di satu pihak, sudah habis-habisan. Amerika tidak akan menciptakan peperangan di negeri ini. Kalaupun ada yang bikin ngek orang, itu yang stres, biasalah. Ya ngek 1-2 orang nggak apa-apa. Kalau di sana kan ngek 100.000, 200.000. Kapok lah, menghabiskan mentalitas kebencian itu. Kita harus menciptakan toleransi dan damai. Itu isi dari kitab suci ini. Coba hidup damai, tentram semuanya. Minyak mau kami diambil sama Amerika ini. Nah, Amerika menutup nih sumur-sumur minyak yang ada di Texas, yang ada di Bakersfield, yang ada di California. Ditutup, sengaja ditutup karena mau mengambil minyak dari Arab itu. Konsepnya kan begitu. Pokoknya Amerika damai. Maka hukumnya keras, tegas terhadap segala sesuatu. Saudara, penanggalan radiometrik modern dari meteorit dan batu dari bumi dan bulan menunjukkan bahwa benda-benda ini terbentuk pada waktu yang sama dengan matahari dan planet-planet miliaran tahun yang lalu. Al-Quran menggambarkan terbentuk dahulu sebelum bintang-bintang. Dan bintang adalah hiasan langit pertama. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Masabih itu lampu. Wa ja'alna rujuman lisyayatin. Bintang untuk melempar setan. Berarti setan itu gede apa kecil ya? Makanya ada kalau naik haji itu melempar setan pakai batu. Nah, ini Allah melemparnya dengan bintang-bintang. Ngapain lempar setan pakai batu kerikil?
Kan sudah dilempar oleh Allah pakai bintang-bintang itu. Kenapa? Kok ngotot sekali sih? Rujuman li syayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Sesungguhnya telah kami hiasi langit yang dekat, langit pertama, dengan bintang-bintang, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat untuk melempar setan, dan kami sediakan bagi mereka alat neraka yang menyala-nyala. Amin. Al-Muluk ayat 5. Bintang adalah hiasan langit terdekat, dan apa yang dimaksudkan langit terdekat itu? Bahkan bintang terdekat bumi selain matahari, jaraknya itu 2,24 tahun cahaya dari bumi. Proxima Centauri. Dan bintang sebagai alat pelempar setan. Apa begitu kuatnya setan sampai jutaan orang yang lempar jumroh di Mekah masih kurang? Apa terdapat kesalahan sains dalam Al-Quran? Sekarang saya tidak sedikit pun menanggapi ketersinggungan Anda, dan jangan menyebarkan tulisan ini, video saya ke yang lain-lain. Biasa aja lah, yang nonton live aja yang dapat. Saya bingung mau jawabnya ini atau enggak. Kalau jawab malah kelihatan saya ateis, antitesis juga. Tapi ya sudahlah. Seharusnya Al-Quran bukan kitab modern ataupun tentang sains. Sabar aja lah saudaraku. Kalau Anda dihina karena kitab sucimu, saya akan menjawabnya sekarang ini, bahwa Quran bukan kitab sains dan teknologi. Hati-hati mempermalukan dirimu, Dunditan, dan orang-orang yang Anda buat menjadi mu'alaf. Lihat, pasti akan kecewa. Kecewa dengan agamamu itu, yang gak mungkin jenggang-jengking 5 kali sehari itu. Oh, karena saya malas sholat. Ya iya, bukan itu saja, gak mungkin memberlakukan Islam itu dengan benar, karena harus memberlakukan hukumnya. Tidak bisa dikatakan Islam tanpa memberlakukan hukum. Misalnya pencuri, yang berzina, yang korupsi, itu harus dihukum dengan Islam. Kalau enggak, ya bukan Islam. Itu mah Islam KTP. Apakah Pak Presiden juga KTP? Iya. Menteri Agama? Iya. Islam KTP. Enggak bisa memberlakukan hukum-hukum itu sampai sehebat apapun, sampai kiamat 2 hari sebelum terjadi kiamat, nggak bisa memberlakukannya. Pantas Abi ini tidak Abi ini musuhan dengan Departemen Agama. Saudara, saya kira ini pantas ini mic-nya nggak masuk. Baru tahu terakhir, saudara-saudara. Frustrasi nih ye. Jarwo nongol. Komen inilah yang penting. Komenmu itu yang perbaiki budaya dan mentalmu itu. Kalau memang kamu manusia beragama, coba komen yang benar. Ntar saya hapus komen-komen kamu itu. Saudara-saudara, benarkah Al-Quran itu kitab sains, kitab teknologi yang mendukung ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi? Eko Sinaga, di mana-mana kamu ada. Terima kasih. Paulus merubah apa? Merubah salib menjadi bulan sabit. Nggak bisa. Dia tetap lambang keintiman saya dengan Yesus Kristus. Ini salib ini adalah lambang yang luar biasa. Hebat gua daripada Allah, bisa ada di mana-mana. Ini peperangan penonton Saifuddin Ibrahim ini. Saya
ditelepon sama orang Batak. Dia hanya nangis saja, dia nangis, menangisi Saifuddin Ibrahim. Karena Bapak mewakili hati saya, kami di sini nggak berani ngomong apa-apa, katanya. Untung ada Abi ini. Itu Tuhan Yesus, saudara, yang menyelamatkan saya. Coba saya tetap di Indonesia ketika surat dari polisi itu bahwa saya tersangka. Habis loh Saifuddin Ibrahim. Tanda kenabian kok tompel. Itu coba Donditan, itu tanda kenabian kok tompel. Tanda kenabian kok keluar dari goa langsung jadi nabi, enak banget. Di surat perempuan ayat ketiga, boleh menikah 2, 3, atau 4, tetapi nabimu itu, maaf ya, tompel, dia tidur dengan 30 wanita, dia bebas melakukan dan melanggar hukum yang dibuatnya sendiri. Gua kayak gak pernah ngemis kayak Islam, katanya. Baca komentar-komentar ini, saudara-saudara, komentar penonton. Ayo komentar lagi yang banyak semuanya pada ini biar saya baca. Keberadaan si Mamat saja tidak dapat dibuktikan, gimana Ucli mau mengotak-atik Alkitab. Tidak ada yang bercerita tentang Nabi 25 itu, saudara-saudara, oleh kitab sezaman ataupun orang lain yang berbicara sejaman bahwa Muhammad itu ada. Sekarang boleh diragukan oleh sains dan teknologi bahwa Nabi Arab itu nggak pernah ada. Walaupun saya tetap ngomong Nabi itu ada, Nabi Arab itu. Kalau habis Nabi Arabnya sudah habis bahasa saya, nggak bicara siapa-siapa lagi. Aurat perempuan maksudnya kodok perempuan gitu, Abi. Kodok-kodok. Nabi yang keluar dari gua hanya untuk mengajar esek-esek. Waduh, kalian ini jangan adu domba agama dengan budaya. Saya nggak pernah adu domba, tapi bagaimana saya mengajarkan kasih Tuhan. Maka terbukti Quran itu bilang bahwa Islam jadi olok-olok sampai akhir zaman. Diolok-olok terus. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kita seiman. Siapa? Donditan. Maka dia masuk Islam supaya sama dengan Muslim. Tetapi mereka kembali kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kata Donditan kepada sesama mata sipit, kami hanya berolok-olok. Nah, dia menciptakan olokan-olokannya ini, bahwa Al-Quran itu kitab sains dan teknologi tanpa belajar. Baru masuk Islam, ayat dihafal-hafalin, diulang-ulangin, dipanggil ustaz. Nur Allah masa keluar dari selangkangan Aminah. Itu yang Islam. Ayo ada Islam yang lain lagi yang percaya kepada Nur Allah itu, mau nyamain Yesus Kristus, firman Allah. Lah ini Nur Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum tughyanin ya'mahun. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing. Jadi Allah yang membuat mereka terolok-olok dan membiarkan saya terombang-ambing. Jadi kan melaksanakan perintah Allah, saya ini mengolok-olok. Jadi saya dapat pahala dong.
logika baru yang saya temukan dari anak Batak. Karena Allah yang memasukkan mengolok-olok dan membiarkan saya terombang-ambing, berarti saya ini melaksanakan perintah Allah, karena Allah yang membuat saya terolok-olok dan mengolok-olok. Ini ayat Quran surat sapi betina ayat 15. Olok-olok itu ibu-ibu nyari kutu di palanya, yang kena kuping dipalungkan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam Alkitab, Al-Quran dalam kurung, dikasih dalam kurung ini, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Surat keempat ayat 140. Jadi orang-orang yang memperolok-olok itu akan dikumpulkan dalam neraka. Mestinya dalam surga dong, karena yang memasukkan olok-olok dalam hati saya ini kan Allah. Berarti saya pelaku penerus taat kepada perintah Allah, yaitu mengolok-olok. Ayo, pakai logika sekarang. Saya dapat pahala. Orang yang dapat pahala masuk surga dong. Qad kallabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihil yastahzi'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran Quran ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Akan sampai kepada kenyataan dari berita-berita itu. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Saya mendustakan karena nggak sesuai dengan akal pikiran, nggak sesuai dengan teknologi, ilmu sains dan teknologi. Bukan karena apa-apa. Apalagi dalam sekolah perbandingan agama. Saya ini sekolah perbandingan agama. Saya membandingkan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran jauh ceritanya, ngawur semua. Kenapa? Karena Muhammad sendiri tidak mampu mengoreksi apa yang dikatakan selama 23 tahun menjadi nabi. Dan dia hanya mendengar bisik-bisik saja. Masa Ibrahim dikatakannya dibakar dalam api unggun oleh Raja Namrus? Disebut loh nama Raja Namrus itu. Nggak ada nama Raja Namrus pada masa Abraham. Mungkin itu maksudnya Nimrod. Tapi Nimrod itu ratusan tahun beda hidupnya dengan Abraham. Apa? MUI mampu nggak jawab omongan saya ini? Ataupun penerjemah Al-Quran untuk memperbaiki terjemahannya itu? Sekarang Zuma, oh jangan memakai kata Allah. Ambil tuh kata Allah. Ambil. Biar hatimu puas. Itu surat ke-6 ayat ke-5. Surat Al-An'am ayat 5. Sudah saya berita olok-olok itu. وَلَقَدْ اسْتَهْزِئُوا بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَّ بِالَّذِي سَاخِرُونَ مُهِيقٌ وَلَقَدْ هَذِهِ بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. Sungguh beberapa rasul sebelum mereka telah diperolok-olok sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemooh itu sebagai balasan dari olokan-olokan mereka itu. Surat hewan ayat 10, surat hewan-hewan ayat 10. Al-An'am bahasa Arabnya. Ayo Departemen Agama ubah itu nama surat itu. Jangan pakai Arab. Misalnya surat Al-Baqarah jadi surat sapi betina, surat Al-An'am hewan-hewan, hewan ternak. Terjemahin biar terkenal sekalian. Usulan saya dipakai dong.
An-Namal surat semut, An-Nahl surat lebah-lebah. Wa idza ra'aitul ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'udu ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa, memang setan ini manusia hewan terkutuk, melupakan larangan ini, setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama-sama orang yang zalim. Surat Hewan-Hewan ayat 68. Jadi salahnya sendiri karena Muhammad ini dongok, buta huruf sampai mati pula, sampai ngek itu masih buta huruf. Kok nggak belajar dan bagaimana menyimak, mengharmonisasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, ataupun apa yang dia ucapkan ketika sebelum hijrah, yaitu 11 tahun, 12 tahun sebelum pindah ke Madinah itu. Nggak mampu, ini nggak mampu diselaraskan. Apabila Abi luar biasa, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih. Banyak sekali ayat-ayat yang olok-olok itu. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Tinggalkan mereka. Kemudian wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna na'khudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahzi'un. Saudara-saudara, jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, berolok-olok dan bermain-main saja. Katakan, mengapa Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok? Kenapa isinya aneh-aneh, olok-olok? Maka ini ya kita ganti sajalah agama olok-olok. Dan tidak ada orang yang begitu emosi kalau sudah dibicarakan seperti ini. Emosi semua, saudara. Oh, dasar lu nanti begini begono. Bahkan orang seperti saya ini, nanti kepala saya itu diputar ke belakang, ngek gitu. Itu ancaman kepada Abdullah bin Ka'ab. Abdullah bin Ka'ab ini penulis wahyu Nabi yang berantem gara-gara ngomong apa gitu. Muhammad maunya ngomongnya apa, tetapi Abdullah bin Ka'ab ngomongnya begini. Berantemlah Muhammad dengan Abdullah bin Ka'ab. Lalu Abdullah bin Ka'ab bilang begini, kalau wahyu itu turun kepada Muhammad, wahyu itu turun kepada saya duluan. Oh, marah. Abdullah bin Ka'ab kabur, murtad. Dia ke Mekah, kembali lagi ke Mekah. Maka ketika tahun ke-9 Muhammad memenangkan perjuangannya dan menguasai kota Mekah, Abdullah bin Ka'ab sudah tidak bisa lari lagi. Dia menempelkan tubuhnya ke Ka'bah, karena menurut hukum jahiliyah itu, hukum Quraisy, siapa yang menempelkan tubuhnya ke Ka'bah tidak boleh diputusin nyawanya. Tapi Muhammad tetap putusin nyawanya itu. Itulah bahayanya murtad itu, saudara-saudara ya. Tinggalkan Islam dan ngeri, serem, ngeri. Surat Taubah surat ke-9 ayat 65. Sesungguhnya jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang mereka olok-olok itu. Syukur saya sudah mengolok-olok dan sampai ke Amerika. Tapi Abdullah bin Ka'ab, dia tidak bisa menyelamatkan diri karena olok-oloknya tadi. Dia mengatakan kalau wahyu itu turun kepada Muhammad, saya juga diturunkan wahyu. Gempar di Madinah.
karena dia itu juru tulis, sekretaris Al-Quran, sekretaris Nabi. Dan penulis semacam begitu itu ada 40-an orang. وَلَقَدِ اسْتَهْزِئُوا بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau diolok-olok, maka aku beri tenggang waktu kepada mereka orang-orang yang kafir itu, dan kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu. Ra'ad surat ke-13 ayat 32. Penuh ancaman. Separuh dari Quran itu isinya ancaman. Ancaman yang menghina Allah, ancaman yang menghina Rasul. Tapi lebih sakit menghina Rasul daripada menghina Allah. Tidak ada ampunan kalau menghina Nabi Muhammad itu. Kalau kami, lu mau hina-hina silakan. Biarin aja lu menghina Alkitab. Terserah. Tuhan yang membalas. Yesus yang hidup itu sanggup membalas dengan yang luar biasa. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu olok-olok. Iya, salah kitabnya. Masa Allah mendoakan keselamatan Nabi? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah ke-33 ayat 56. Masa Allah mendoakan Nabi agar selamat? Sallu 'alan nabiy, Allahumma shalli 'alaihi. Masa Allah mendoakan keselamatan Muhammad? Nah, inilah sumber olok-olok itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Oh, itu kan lagu saya goyang-goyang dulu itu sampinganku. Ya Nabi salam, masih kecil tuh gitu. Ya Nabi salam alaika. Ya, pernah nggak itu nonton orang Aceh yang selawatan itu? Kan ting itu, nah itu nggak ada di Bima, itu adanya di Aceh. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang berdosa. Surah ke-15 ayat 12. Jadi yang memasukkan olok-olok ke dalam hati saya itu Allah. Demikianlah hati orang-orang yang berdosa. Enak aja. Masa begitu dosa? Makanya negara-negara itu nggak ada negara demokratis. Mesir negara demokrasi, nggak ada demokrasinya kalau sudah jadi presidennya seumur hidup, kalau bisa. Kadzalika nasluhu fi qulubil mujrimin. Kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tapi orang-orang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan hak-hak kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayat kami dan apa yang diperingatkan pada mereka itu adalah olok-olok. Surat Kahfi ayat 56. Galatia 1 ayat 13-14. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tetapi tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai seorang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Saya itu begitu, saudara-saudara. Dulu saya maju daripada teman-teman saya. Saya kalau nilai yang bagus, saya memperbaiki cara
komunikasi saya dengan teman-teman saya. Teman-teman saya sudah banyak yang jadi bupati, yang banyak yang jadi bupati, buka paha tinggi-tinggi. Ada yang sudah jadi rektor, ada yang jadi dekan, ada yang sudah profesor doktor, tapi botak. Ya saya nggak mau jadi profesor doktor tapi botak, lebih baik kayak begini, tetap profesor. Diakui nggak diakui, saya profesor. Saya penemu hukum terbaik yang mengatakan saya harus menjadi profesor tanpa dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu penemu ayat 300. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wa takhazu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan bagi Saifuddin Ibrahim, neraka jahanam karena kekafiran Saifuddin Ibrahim dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan olok-olok. Siapa yang memasukkan olok-olok kepada saya? Allah. Siapa yang saya olok-olok? Rasul. Saya dapat pahala? Dapat. Masuk neraka. Ngaco nih ayat. Surat ke-18 ayat 106 Al-Kahfi. Bahkan mereka mengolok-olok minoritas. Kalian yang mengolok-olok minoritas. Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Ada namanya Gideon, dia menginjil ke masjid, dia mau menunjukkan ini saya anak buahnya pendeta Saifuddin Ibrahim katanya. Hampir dibakar saudara-saudara. Kalau enggak segera itu ditolong sama teman saya. Ya teman saya ini ada di sini sekarang. Hampir ngek itu. Gideon namanya. Orang Manado, Pangkarengkuan atau Pangrekuan, lupa saya marganya, pokoknya Gideon. Kisah Rasul 25 ayat 19, tetapi mereka berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Yesus hidup. Nah, sudah panjang juga. Ini sudah berapa? Sudah 1 jam lebih. Asik ya kalau Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah menonton cuplikan atau tayangan di channel ini. Semoga dari cuplikan tayangan tersebut memberikan manfaat untuk kita semua, menjadi berkat untuk kita semua, amin. Dan jika suka dengan channel ini, mohon dukungannya ya, supaya channel ini terus berkembang. Bantu di subscribe, like, komen, ataupun share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.